jika video yang lama itu saya pernah berbagi tutorial cara mengatasi PS3 yang lost power ya, dan itu penyebabnya bisa jadi karena power supply-nya yang sudah mati ya, atau sudah tidak bisa lagi digunakan. Namun tidak semua lost power itu karena power supply. Contohnya di sini ya, saya tekan PS3-nya. Nah, itu lampunya itu matinya itu agak beberapa detik ya, jadi tidak langsung mati. Jadi sempat loading lah ya. Ya, seperti ini ya. Nah, jika seperti itu biasanya bukan power supply ya. Bisa jadi karena harddisk. Oke, di sini saya cabut harddisk dan rumah harddisknya ya. Saya lepaskan. Kemudian saya coba ganti dengan harddisk lain. Ya, saya tekan lagi. Nah, di sini tidak langsung mati ya. Jadi ini sudah dipastikan kalau harddisknya yang bermasalah, bukan dari power supply-nya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat tidak mati, tidak sama seperti harddisk yang tadi ya. Nah, ini saya akan coba nyalakan. Jadi ketika saya menggunakan harddisk lain, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, untuk menyambungkan sticknya ya. Nah, kemudian di sini nanti akan disuruh untuk menginstal ulang. Oke, masalahnya misalkan teman-teman ada harddisk lain nggak apa-apa, tapi kalau misalkan harddisk ininya masih benar, nggak perlu ganti ya. Kita coba cek dulu kesehatan harddisk dari harddisk ini ya. Kalau misalkan harddisk ini masih bagus, kita bisa gunakan lagi. Jadi bukan berarti harddisk ini sudah tidak bisa digunakan ya, walaupun tadi membuat penyebab dari lost power. Kok kita cek dulu kesehatannya. Kalau dirasa masih bagus, kita masih bisa gunakan lagi. Jadi itu penyebabnya sistemnya ya, bukan dari harddisknya rusak. Sistem yang di dalam harddisk ini yang bermasalah. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau yang di atas itu adalah kesehatan dari harddisk laptop, dan yang bawah itu adalah kesehatan dari harddisk PS3 ini, dan keduanya itu tadi 100% ya. Jadi harddisk ini masih bisa digunakan. Jadi kita tidak perlu membeli harddisk lagi, dan kita tidak perlu mengganti harddisk dengan yang lain, karena harddisk ini masih bisa kita gunakan ya. Caranya kita format atau instalkan ke PS3 yang lain ya harddisk ini ya. Karena kalau kita format di laptop atau PC, terkadang itu masih tetap lost power. Jadi harddisk yang bermasalah ini sistemnya kita hapusnya lewat PS3 yang lain. Di sini saya menggunakan PS3 yang kedua ya. Jadi contoh harddisk yang saya gunakan ini ya, untuk percobaan ini tidak perlu digunakan ya. Kita simpan lagi aja, kita simpan kembali. Kita tetap menggunakan harddisk yang lama, dan harddisk yang ini yang bermasalah tadi, yang sistemnya bermasalah ya. Nah, kemudian kita format harddisk tersebut yang sistemnya bermasalah dengan PS3 lain. Di sini saya ada PS3 yang lain ya. Oke, harddisk di PS3 yang kedua ini ya, PS3 kedua ya. Kalau yang tadi yang pertama, PS3 kedua ini saya lepas harddisk internalnya. Kemudian harddisk yang bermasalah sistemnya itu yang di PS3 yang pertama, kita masukkan ya. Kita gunakan dulu rumah harddisknya. Jadi kita pasang di, nah seperti ini ya teman-teman ya. Bisa lihat ya. Kita pasang di sini. Kita sambungkan juga kabel-kabelnya. Jadi kita pasang di PS3 yang kedua, yang kanan itu ya. Itu untuk kita install ulang sistemnya. Oke, sekarang saya coba nyalakan PS3-nya ya. Nah, sini walaupun menggunakan sistem yang rusak dari PS3 yang lain, tetapi PS3-nya tidak mati ya. Jadi tidak ikut merusak ya, tidak ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah harddisk dari PS3 yang
kedua. Nah, di sini ada permintaan seperti ini ya. Jadi kita install sistemnya ya. Kita install sistem dari PS3 ini sama dengan harddisk dari PS3 ini sistemnya. Jadi jangan beda nanti sistem yang diinstalnya. Nanti harddisk yang kedua ini ya, harddisk bawaan ini nanti tidak akan terbaca lagi kalau misalkan kita kembalikan lagi ke dalam PS3-nya. Ya teman-teman, di sini saya masukkan harddisk lain ya. Ini bukan harddisk yang sudah ada sistem update-nya. Nah, ini harddisk yang sistem update ya, bukan harddisk yang rusak tadi, beda lagi ya. Kalau harddisk yang sistemnya rusak sudah saya masukkan di PS3 yang kedua. Oke, di sini sistemnya itu harus sesuai dengan sistem yang lama. Jadi kalau misalkan di sini permintaannya 485, jadi teman-teman harus install yang 485, jangan 486. Karena kalau teman-teman nanti install yang 486, otomatis harddisk yang lamanya, harddisk dari PS kedua yang lamanya, bawaannya yang masih bener, itu nanti juga akan jadi minta install ulang juga sistemnya, minta naik versi. Jadi tidak langsung menyala ya. Oke. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini sini permintaan sistemnya itu 485. Jadi file update yang saya akan pasangkan atau saya instalkan nanti itu harus 485 juga, jangan lebih dari 485. Nah, di sini file update-nya saya sudah pasang 485 agar harddisk ini nanti juga langsung terbaca, jadi tidak meminta update lebih dari 485. Semoga teman-teman paham ya di sini ya. Oke, untuk penginstalannya seperti biasa pada umumnya, penginstalan sistemnya. Kita tekan tombol home di stick PS3 wirelessnya ya. Kemudian nanti di layar TV nanti akan ada permintaan untuk menekan select dan start secara bersamaan. Nah, seperti ini ya. Start dan select secara bersamaan. Nah, nanti akan checking ya untuk mengecek file update yang ada di dalam harddisk eksternalnya. Untuk penempatan file update supaya bisa terbaca, misalkan yang file update itu kan PS3 update ya, itu harus masuk di dalam folder PS3 update. Nah, kemudian di dalam folder lagi PS3. Jadi untuk penempatannya misalkan teman-teman belum tahu, takut salah, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya untuk penempatan agar file update ini terbaca ya. Oke, kemudian di sini kita disuruh menekan select dan start, tetapi ditahan selama 5 detik ya. Kita tahan selama 5 detik. Ya, kita untuk checking lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi harddisk yang sistemnya rusak tadi ya di PS3 yang pertama itu kan di sini masukkan ke PS3 yang kedua ya. Nah, di sini kita format ya, di sini diformat ya karena masih ada file-file yang ada di dalam harddisk pertama. Jadi file sistem yang di harddisk pertama itu kita format. Nah, setelah terformat nanti akan langsung dilanjut mengupdate ya. Ya, langkahnya sama seperti ketika kita mengupdate sistem seperti biasa ya. Ya, di sini kalau misalkan teman-teman menggunakan harddisk eksternal jangan sampai kesenggol ya harddisk eksternalnya, nanti takutnya bisa menyebabkan gagal update atau sampai mati lampu juga. Nanti kalau misalkan gagal update ya ulang lagi, format lagi harddisknya ke PS3 yang lainnya lagi, jangan di sini. Oke, di sini sudah selesai dan sudah berhasil ya.
Kita setting seperti biasa, pilih bahasa, kemudian ada setting HDMI, kita pilih yes, enter. Nah, kemudian kita pilih yes kembali, enter. Untuk itu geser kanan, geser kanan, geser kanan lagi, kemudian kita pilih enter. Kemudian langsung kita pilih di sini cancel X dan yes, enter lagi. Ya, oke. Di sini sistem dari harddisk PS3 yang lama bisa kita gunakan di PS3 yang kedua ya. Nah, sini sudah masuk ya. Jadi sistemnya kita bisa cek ya. Nah, di sini 485. Jadi harddisk yang bawaan dari PS3 yang kedua ini juga 485. Otomatis nanti ketika kita kembalikan lagi, nanti akan langsung kembali bisa digunakan ya. Oke, kita sekarang matikan dan sekarang kita akan masukkan harddisk bawaannya ini ya. Kita lepas dulu harddisk yang bermasalah tadi, sistem yang bermasalah ya. Harddisk bukan harddisk yang bermasalah ya, maaf ya, tapi sistemnya yang bermasalah. Nah, ini ya. Ini adalah harddisk bawaan yang sistem yang pertama tadi yang bikin loss power. Nah, kemudian kita kembalikan harddisk ini ya. Ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini tidak menyebabkan PS3-nya rusak. Ya. Di sini langsung bisa kita load ya sistemnya ya. Sistem dari harddisk yang bawaannya ini tidak terganggu meskipun tadi harddisk yang PS3 pertama tadi numpang install di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini sistemnya 485 dari harddisk yang kedua ini. Kalau misalkan tadi update-nya pakai 486, nanti tidak akan seperti ini. Jadi nanti akan ada permintaan untuk update menyesuaikan dari versi PS-nya yang sudah terinstall 486. Oke, semoga di sini teman-teman paham ya. Ya, sudah selesai. Sekarang tinggal kembali ke PS3 yang pertama kali loss power ini ya. Kita masukkan ya. Tadi kan kita kalau menggunakan harddisk ini PS3-nya loss power kan, mati. Kalau kita tekan langsung mati 5 detik. Sekitar 5 detik ya. 3 atau 5 detik tadi ya. Oke, kita kembalikan. Ya, kita coba ya. Nah, sistem dari harddisk yang ini adalah sistem dari PS3 yang kedua. Jadi harddisk ini tidak langsung bisa memunculkan menu awal ya. Jadi harus kita install ulang lagi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal install ulang sama seperti yang saya lakukan di PS3 yang sebelah kanan tadi, atau PS3 yang kedua tadi. Sama seperti yang tadi ya. Sesuaikan sistemnya. Misalkan teman-teman CFV ya jangan diinstal HFV hand ya. Kalau misalkan teman-teman sistemnya hand ya sama seperti tadi. Ya, oke, di sini sudah fix ya, PS3-nya tidak loss power kembali. Dan mungkin sekian saja tutorial dari saya. Semoga teman-teman bisa berhasil ya kalau yang mengalami seperti ini dan sama ya penyebabnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video tips saya selanjutnya.